Tes tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik lagi bersama saya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang AI. Materi saya adalah manfaat AI dalam aktivitas mahasiswa. AI sangat dapat membantu aktivitas mahasiswa seperti membantu tugas-tugas dari dosen atau proyek-proyek kita yang bisa dibantu secara mudah. Topik-topik di sini saya akan membahas apa itu ChatGPT, keuntungan ChatGPT, cara penggunaan ChatGPT, memaksimalkan ChatGPT, dan kekurangan ChatGPT. ChatGPT atau kepanjangan dari Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah model bahasa alami berbasis kecerdasan buatan atau AI Artificial Intelligence yang telah dilatih untuk memahami dan menghasilkan teks atau kalimat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna seperti halnya sebuah chatbot. Di sini berita-berita tentang ChatGPT. ChatGPT dapat membantu seperti Anda bertanya ke ChatGPT dekorasi rumah untuk lebaran atau penelitian, judul-judul penelitian yang bisa ditanyakan ke ChatGPT dan seperti itu. Keuntungan ChatGPT di dunia pendidikan yang pertama adalah akses informasi yang luas. ChatGPT mengambil data-data dari seluruh data yang sudah di-training. Banyak informasi yang bisa kita tanyakan kepada ChatGPT. Dan yang kedua adalah membantu kegiatan administratif. ChatGPT dapat membantu proyek-proyek kita, proyek administratif kita, dapat membantu perhitungan proyek-proyek kita. Lalu yang ketiga adalah mempersingkat waktu. ChatGPT dapat mempersingkat waktu pekerjaan kita. Yang itu alat bantu dan dapat digunakan untuk alat bantu evaluasi pembelajaran seperti bertanya apakah bagaimana cara penggunaan SQL, bagaimana cara penggunaan Python, bagaimana cara membuat database seperti itu. Di sini cara dan contoh penggunaan ChatGPT. Pertama, Anda bisa masuk ke website ChatGPT. Ini sebentar. Ya. Ya di sini. Pertama bisa masuk ke ChatGPT, masuk ke website-nya, nama website-nya chatgpt.com. Lalu yaitu Anda bisa login terlebih dahulu. Anda dapat login pertama daftar dulu, Anda dapat login menggunakan akun Google. Saya menggunakan akun Google. Ini bisa setting, ya. Dan di sini terdapat riwayat-riwayat yang sudah saya pernah gunakan untuk ChatGPT, yaitu manfaat AI, localhost. Saya juga bertanya tentang DDL, perintah-perintah SQL. Ini membuat table. Ini prompt-nya, berikan definisi DML dan DLL, berikan contohnya beserta penjelasan. Lalu ChatGPT akan menjabarkan pertanyaan Anda, yaitu DML. DML digunakan untuk memanipulasi data yang tersimpan dalam tabel berbasis data. Berita DML meliputi insert, update, delete, select. Lalu selanjutnya adalah DDL. Di sini dijelaskan oleh ChatGPT gimana untuk create table, yaitu integer primary key, nama varchar, gajinya desimal, lalu artikel table-nya, drop table, create index, dan berikutnya. Lalu saya bertanya, berikan perintah SQL untuk menampilkan nama dan name pada tabel mahasiswa. Lalu ChatGPT akan membantu Anda bagaimana cara membuat tabel di database. Yang pertama adalah select nama dan name from mahasiswa. Anda lihat berikut.
Lalu Anda juga dapat bertanya gimana cara membuat tabel. Di sini saya bertanya basis data tabel dengan nama data belanja tabel, barang belanjaan, buatkan tabel struktur datanya dengan nama berikut. Tabel customer yang berisi ID customer dan nama customer. Tabel barang yang berisi ID barang dan nama barang. Tabel belanja yang berisi ID customer dan ID barang dan kategori. Lalu di sini ChatGPT akan membuat instruksinya. Yang pertama, membuat basis data yaitu create database, lalu data underscore belanja, lalu menggunakan basis data, use data belanja, membuat tabel customer, caranya adalah create table, tabel underscore customer, buka kurung, ID customer, enter genre primary key, yaitu auto increment. Lalu nama customer yang dibuat sebagai varchar, dan ini 100, not null. Lalu membuat tabel barang, gimana caranya itu create table, tabel barang, ID barangnya integer, primary key, auto increment, nama barangnya varchar, not null, membuat tabel belanja seperti ini. Lalu dijelaskan itu database-nya, use data belanjanya, memilih basis data belanja digunakan untuk dalam perintah-perintah berikutnya seperti berikut. Ya. Di sini gimana cara loginnya ya, dapat sign up jika tidak belum punya akun, atau login jika Anda sudah mendaftar di ChatGPT. Nah, di sini juga dapat menggunakan akun Google, akun Microsoft, sama akun Apple. Nah, ini contoh-contoh prompt atau pertanyaannya. Dan di sini tempat memasukkan prompt pertanyaan tadi. Misalnya Anda ingin bertanya apa itu SQL, gimana cara membuat database di SQL, dan sebagainya. Sini dapat kita dapat melihat riwayat-riwayat chat kita. Seperti yang Anda lihat tadi, saya banyak dibantu oleh ChatGPT. Ini riwayat chat saya 7 hari yang lalu saya bertanya tentang ini, lalu 1 bulan kemarin saya bertanya tentang ini, dan ada di riwayat bulan April saya, Februari, Januari, bahkan hingga tahun sebelumnya tahun 2023. Nah, saya banyak menggunakan ChatGPT untuk membantu kegiatan mahasiswa saya. Di sini contoh promnya, buatkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensi dan teaching at the right level untuk SMA materi inflasi. Lalu GPT akan menjabarkan prompt yang Anda berikan. Saya akan memberikan contohnya. Saya ikuti. Ya. Ya, terkadang memang agak lama ya, tergantung koneksi internet kita. Nah, koneksi internet saya di sini agak lemot, jadi agak lama keluarnya. Kayaknya agak error ini. Saya refresh dulu. Ya.
sepertinya internet saya ini agak lama, jadi mohon maaf bila ada gangguan sedikit. Lama juga ya. Internet sini lama juga. Ini internetnya lama. Nggak mau keluar ini. Kenapa ya? Nah, sepertinya internet saya yang agak lemot, jadi saya coba lagi sebentar. Udah keluar. Ya, sepertinya internet saya. Nah, di sini ChatGPT akan langsung menjabarkan prompt yang Anda berikan. Lumayan banyak. Nah, ya di sini ChatGPT memberikan rencana pembelajaran kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensi dan teaching at the right untuk level SMA. Di sini RPP kurikulum Merdeka, inflasi, mata pelajarannya ekonomi, kelas semester berapa, materi pokok inflasi, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Di sini akan diberikan tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian inflasi, bla 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 dan sebagainya. Di sini komite di dasar. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ya ChatGPT ya seperti ini. ChatGPT dapat membantu kerjaan Anda agar lebih mudah dan menghemat waktu. Ya, saya lanjut materinya. Ya, di sini juga ada prompt selanjutnya, yaitu buatkan materi pembelajaran tentang struktur bakteri dan cara reproduksi untuk mata pelajaran biologi kelas 10 SMA. Nah, di sini ChatGPT akan langsung memberitahu Anda bagaimana cara-caranya. Oh ya, ChatGPT itu tidak 100% benar ya. Jadi terkadang kita harus membaca dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Ya, kadang seperti itu. Nah, ini contoh prompt selanjutnya. Lalu apa itu prompting? Prompting merupakan cara berkomunikasi dengan sistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan respon yang diharapkan. Proses ini melibatkan penggunaan instruksi yang terarah dan spesifik yang disebut prompt untuk membimbing AI dalam memberikan jawaban yang tepat dan relevan. Nah, kita jika ingin menggunakan ChatGPT, kita harus belajar prompting agar ChatGPT tidak mengasih data yang sembarangan. Seperti Anda ingin bertanya tentang SQL, maka promptingnya harus diarahkan ke data SQL. Seperti saya akan bertanya bagaimana cara membuat database di SQL, lalu ChatGPT pasti akan menjawab yang tentang SQL. Lalu mengapa prompting itu penting dalam ranah kecerdasan buatan, terutama saat menggunakan model bahasa seperti GPT-3 atau ChatGPT? Kemampuan menuliskan prompt menjadi keterampilan yang sangat berharga. Hal ini dikarenakan cara kita mengatur prompt dapat berdampak besar terhadap kualitas dan relevansi respon AI. Prinsip-prinsip prompting yaitu adalah ketepatan, relevansi, dan konteks. Ketepatan yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat untuk menghindari ambigu. Yaitu relevansi itu memastikan prompt berkaitan langsung dengan informasi atau tindakan yang kita inginkan.
Lalu konteks, memberikan konteks yang cukup untuk memandu AI dalam memberikan respon yang sesuai. Teknik prompting adalah memilih prompt yang sesuai. Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik atau jenis respon yang diinginkan dari model. Gunakan prompt yang spesifik untuk membimbing model dalam menghasilkan respon yang relevan. Misalnya gunakan berikan definisi tentang topiknya, apa yang akan Anda tanyakan untuk mendapatkan definisi yang diinginkan. Dan kedua adalah menyusun prompt yang efektif. Membuat prompt yang singkat dan jelas namun informatif agar model dapat dipandu dengan baik. Hindari kalimat ambigu atau terlalu umum yang bisa membingungkan model. Menambahkan informasi tambahan. Terkadang, mencetakkan informasi tambahan dalam petunjuk dapat membantu model untuk lebih memahami konteks atau keinginan kita sebagai pengguna. Sebagai contoh, jika kita ingin informasi tentang suatu hewan, kita bisa menyatakan detail tentang habitatnya, jenis makanan, atau ciri-ciri fisiknya, apakah dia berkuku, giginya tajam, atau berbulu, atau semacamnya. Lalu menguji variasi petunjuk. Lakukan percobaan dengan beberapa petunjuk yang berbeda untuk mengetahui mana yang paling efektif dalam menghasilkan respon sesuai keinginan. Cobalah variasi dalam struktur kalimat, panjang petunjuk, atau cara menyajikan informasi. Penggunaan token tertentu jika dibutuhkan. Beberapa model bahasa memiliki token khusus yang dapat dipakai untuk merangsang respon yang spesifik. Sebagai contoh, dalam model GPT-3, penggunaan token teks yang ingin diterjemahkan dapat menghasilkan terjemahan dari teks yang dimaksudkan. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi respon yang dihasilkan oleh model dan diperiksa apakah sesuai dengan harapan Anda. Jika respon tidak sesuai, pertimbangkan untuk menyesuaikan teks masukan atau mencoba pendekatan yang berbeda. Mempertimbangkan konteks dan pemahaman model. Pahami kelebihan dan kelemahan model bahasa yang digunakan. Evaluasi apakah model memiliki pengetahuan tentang topik tertentu dan memanfaatkan informasi tersebut untuk membimbingnya secara lebih efektif. Memaksimalkan ChatGPT yaitu harus jelas dan spesifik, pertanyaan terbuka, jelaskan konteks yang detail, perintah dengan format yang jelas, gunakan contoh untuk penjelasan lebih lanjut, tanya jawab mendalam, perbandingan produk atau layanan, penunjuk penulisan, analisis data sederhana. Begitu contoh prompt-nya. Di sini contoh prompt, jelaskan spesifik. Buatlah rencana pembelajaran untuk mengajarkan teori evolusi dengan pendekatan kreatif dan inklusif. Pastikan tujuan pembelajaran cakup pemahaman siswa tentang konsep evolusi, mekanisme, dan aplikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan terbukanya, bagaimana Anda mendapatkan diri kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Diskusikan beberapa strategi atau pendekatan yang Anda gunakan. Lalu jelaskan konteks dengan detail. Sebelum memulai pembelajaran tentang sistem tata surya, jelaskan secara rinci latar belakang tentang struktur dan komponen utama dari sistem tata surya. Sertakan juga referensi pembelajaran ini dalam memahami tentang astronomi dan fenomena alam. Ini saya akan praktekkan. Ya, di sini langsung dikasih informasinya ya sama ChatGPT itu rencana pembelajaran mengajarkan teori evolusi dengan pendekatan kreatif dan inklusif. Diberikan tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa memahami konsep dasar evolusi, siswa memahami mekanisme evolusi,
siswa dapat mengaplikasikan konsep evolusi. Lalu dikasih rencana pembelajaran, minggu pertama apa yang akan dilakukan, minggu kedua apa yang dilakukan, minggu ketiga apa yang dilakukan, sampai minggu akhir, ya seperti itu. Lalu promnya sebagai contoh ada perintah dengan format yang jelas. Contoh promnya adalah tulislah instruksi langkah demi langkah untuk merancang dan mengimplementasikan proyek kolaboratif antar siswa tentang masalah lingkungan yang relevan, mulai dari pemilihan topik hingga presentasi hasil proyek. Lalu ada prom, gunakan contoh untuk penjelasan lebih lanjut. Di sini contohnya promnya, terus tanya jawab mendalam. Di sini contoh promnya. Nah, seperti bisa Anda lihat. Tapi kekurangan ChatGPT yaitu kesulitan dalam memisahkan fakta dan pendapat. Karena jika kita lalu yang kedua adalah kesulitan dalam memahami konsep abstrak, kurang memahami kondisi nyata, bergantung pada data awal dan bias yang tersembunyi. Di sini kita juga bisa gunakan AI untuk gambar, AI untuk audio, dan AI untuk video. Karena di sini bukan materinya, kita akan skip aja ya. Sebenarnya sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Oh, yang ikut sedikit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Terima kasih sudah mengikuti webinar saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.